يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Fi awalil marahi nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai kita berada di bulan Syawal ini kita masih diberikan umur panjang, keadaan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati selalu. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah adanya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama kali kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita lakukan baik dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan semoga diterima di sisi Allah adanya. Jikalau ada kealfahan, kekhilafan, kelemahan dan kekurangan kita, dan kita pasti banyak kekurangan, semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita bersama adanya. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah diizinkan Allah berada di bulan Syawal yang maknanya adalah peningkatan. Seharusnya ada peningkatan dari hari ke hari. Ramadan dulu kita sudah terbiasa, sudah kita dibiasakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Itu seyogyanya di habis Ramadan ini kita menjaga hal yang seperti itu. Tetapi berbeda dengan kenyataan. Kalau dalam Ramadan dulu Masya Allah rata-rata masjid dan musola itu ramai dikunjungi. Yang tak biasa datang ke rumah masjid datang, apalagi kalau rayu. Maka kalau ingin mencari umat Islam, lihatlah di hari Lebaran
Kalau ingin mencari awak umat Islam Bapak Ibu, atau sobat rayu cari itu ramai. Yang ada korban saji, yang ada biasa ke surau itu. Jadi itu. Bahkan yang halangan pun, perempuan yang halangan boleh datang, tapi yang tak boleh masuk ke dalam masjid. Itu salah satu hikmah sholat Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan. Jadi yang halangan itu, yang menstruasi itu boleh datang ke tempat ibadah, yang tak boleh menjalankan ibadah. Itu dalam rangka syiar semarak merayakan hari kemenangan. Tapi kalau korban saji kan mungkin masuk dalam saji itu. Nah kalau ingin datangnya duduk sedih dua jalan di mana dengar khotbah, ikut mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, boleh. Tak ada dilarang. Yang dilarang itu masuk korban saji, sholat, kan itu yang dilarang. Jadi itu salah satu hikmahnya. Sholat Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi kalau ingin mencari umat atau orang yang beriman, cari dia kata sebuah. Ini dua itu karakternya. Kalau ingin tahu melihat umat Islam, lihat di waktu hari raya Idul Fitri Idul Adha. Kalau ingin tahu orang yang beriman, lihat di waktu sholat subuh. Karena memang begitu kata Rasul. Itu hebatnya sholat subuh itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjaga sholat. Jangan sampai ada yang dikhawatirkan, yang perlu diwaspadai oleh orang-orang yang beriman, yang perlu diwaspadai, dan itu biasanya sering menimpa. Mudah-mudahan awak, keluarga awak, anak turun awak terhindar dan terjauh dari itu. Apa yang perlu diwaspadai? Yaitunya sholat 5 waktu, afdolnya berjamaah. Ini perlu diwaspadai habis Lebaran, habis Ramadan. Karena di waktu Ramadan dulu, masya Allah, sholat itu dijago benar. Kadang-kadang alun masuk katulah timbul di masjid, di musola, berjamaah dipelihara terus. Habis Lebaran, habis Ramadan, dah lah mulai Malaysia, mulai. Nanti ini kata Allah, kalau orang yang seperti itu dia terjebak ke dalam golongan orang munafik. Saya lihat dalam An-Nisa 1-2. Begitu Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya para munafik, orang-orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah, pada hakikatnya adalah dia menipu diri sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu apabila dia diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, qamu kusala, dia
Nah, tapi kalau lah sholat harian, lah habis Lebaran, habis Ramadan, dia kembali ke habitatnya. Yura'unan nas, riya. Riya itu berbuat bukan karena Allah. Temannya itu yang baiknya adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Satu-satunya mengharap karena Allah, berbuat karena Allah. Cari dari cari orang, ado binatang pasti dibawa. Dipastikan. Orang yang ikhlas dia hanya satu, ridho Allah, ridho Allah. Jadi yang dituju itu adalah, yang dicari itu adalah, yang dituntut itu adalah ridho Allah. Orang yang ikhlas. Lawannya itu dia ingin dicari orang bisa jual dana dia kalau dapat dipuji tadi. Itu dia berbuat bukan karena Allah dan bisa satu pedo. Jadi kalau malik sholat ndak orang do malik waktu masjid ada dua orang do ria ya. Hati-hati jangan terjebak ke sana. Kita harus ikhlas. Orang ikhlas itu terbukti dalam sikap dan perilakunya. Biar hujan harinya dibojor. Tidak ada orang dia datang juga. Tidak ada Ustaz orang masjid mungkin Ustaz ke kampus atau Ustaz ke mana gitu kan. Datang juga. Kapan baru beliau itu yang azan? Oh, tidak ada Ustaz, mungkin Ustaz pengen awak selesai lagi. Muazzin adalah salah satu orang yang pertama masuk surga. Muazzin. Makanya kata Imam Syafi'i, saya lebih senang azan ketimbang jadi imam. Karena imam itu adalah berat tugas dan tanggung jawabnya. Muazzin itu adalah orang pertama masuk surga. Kemudian gara-gara muazzin orang berkumpul untuk mengingat Allah. Dosa muazzin itu diampuni Allah sepanjang suaranya. Kalau dulu kan suara pendeknya kok, makanya naiknya ke menara. Nah kini mic kan ada mic kan? Nah itu tujuannya apa tuh? Supaya terdengar. Nah maka dosanya itu diampuni itu luar biasa. Setiap ucapan yang diucapkan oleh para muazzin itu dibenarkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Masya Allah. Bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit pun mengakui kebenaran. Ya kan yang diucapkan muazzin itu kan panggilan untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala ilaha illallah. Begitu. Jadi Bapak Ibu hadirin, tolong jaga sholat dan afdolnya sholat berjamaah. Bapak Ibu awak rumah saji lancar. Di mana-mana disampaikan gitu. Tapi aku bukannya itu gitu. Rumah saji lancar bapak pakai yasin, pakai ini lengkap untuk aku nonyo kan untuk ibadah. Mana ada ke rumah saji? Ngadu rumahnya. Apa beratnya ke rumah saji itu? Maka masjid berat bagi para munafik, iya. Supaya orang akan golong ke dalam munafik. Boleh nanti Bapak Ibu lihat An-Nisa 142. Jadi oleh sebab itu kita selamatkan diri awak. Habis lebaran awak tata ke depannya sabale bulan yang akan datang. Kita itu berbuat ikhlas. Jadi sholat 5 waktu dan sholat jamaah. Sholat jamaah itu penting Bapak Ibu, sangat penting. Umur awak pendek, pada yang kancang 100 tahun. Aduh di situ, di dia pokok. Kalau sampai
Setelah itu habis sudah. Sementara di akhirat, jangankan di akhirat, di alam barzah saja. Alam barzah. Sampai hari ini lihat kiamat ya dulu. Berarti masih di alam barzah saja, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam atau manusia yang pertama yang wafat sampai hari ini, hari belum kiamat kubra. Berarti di mana? Masih di alam barzah, alam penantian, alam menunggu, panjang lah ribuan tahun. Untuk apa dunia ini tidak sampai 100 tahun loh. Tapi tidak ada yang kita buat untuk masa depan kita. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itu Ustaz baca dulu ayat kedua. Ustaz ya. Lihat, hai orang yang bertakwalah engkau kepada Allah, cari, rancang, siapkan untuk hari esokmu. Begitu kata Allah. Hari esokmu hari akhirat. Hari akhirat itu di mata yo di dunia kok nggak ada tempat lain loh. Satu-satunya tempat hanya di dunia ini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari sekali lagi istiqomah selalu, jaga sholat sampaian ke anak-anak cucu awak. Jangan awak saja, anak-anak cucu tanggung jawab. Tanggung jawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya ada masih ada seorang, makanya pokoknya kembali ini. Kalau tidak ada lagi, baliknya ke pondok sudah habis loh. Yang dua sudah berangkat, satu sudah berada di Al-Azhar Mesir. Yang nomor dua mau berangkat lagi, tapi ini jadi makmur, jadi petugas masjid dia di Arab Timur. Aku tuh kawan rumah saja Surabaya, ada di rumah kan bisa ngulang-ngulang hafal. Di Bapak Ibu, mari kita selamatkan, jaga sholat 5 waktu, afdolnya berjamaah. Umur pendek dikasih di Allah, berbeda dengan rumahnya lain dulu. Bapak Ibu, sampai 1000 tahun, 900 tahun, 900 tahun ibadah sangat luar biasa itu. Awak ini 623, 100 tahun lah paling kencang. Tapi Allah siapkan kualitas lipat ganda pahala. Sekali sholat sama 27 kali. Nah kajian 27 itu itulah jamaah. Sholatul jamaah afdol. Hadisnya sahih itu. Min sholatil fardhi bisab'ina wa 20 derajat, 27. Awal tahu itu 3 laksana saja. Jadi sekali orang sholat sama 27 kali. Awal ingin sekali, ingin 27. Ikan ingin 27 jamaah. Begitu. Model saja sibuk awak, jamaah kejar. Aja jamaah. Kamu tadi kan tahu beda. Kilo beda macet ya. Tahu mau sasa dulu beda banyak nanti itu. Jadi masuk ini kan. Jamaah. Jamaah itu kan lebih dari satu. Berdua lah bisa jamaah sudah. Bapak ibu mungkin kalau pulang kampung baik rumah dengan keluarga gitu kan, baik lebaran gitu kan, datang masuk waktu sholat jamaah, ayah jadi imam, ibu, anak-anak jadi jamaahnya, supaya pahala yang disiapkan Allah itu tidak lepas. Jika dalam waktu itu berada kurang, sholat seorang-seorang, ia merugi. Tetap nilainya 1. Hadirin kaum muslimin. Jadi inilah yang dikhawatirkan pada lebaran ini, pasca Ramadan ini, sholat sudah mulai
Awak dah kerja masa ni, butuh dah, badan kuat. Dia kan rugi sangat waktu. Tidak ada alasan kita nanti di hadapan Allah, tidak ada. Tidak ada. Jadi mari muhasabah, pertimbangkan kembali. Dan pemalih datang ke rumah saji itu, agak aja lagi nilai. Kalau tidak, berarti efek manfaat Ramadan itu tak ada. Ramadannya sah-sah, tapi manfaat fadilah keutamaan Ramadan itu tak dapat. Kalau puasa itu kan selagi memenuhi rukun dan syarat tidak membatalkan sahur. Jadi mari kita berubah untuk kepada yang lebih baik. Salat jamaah, pelihara salat lima waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sama-sama agar kita nanti sama-sama juga masuk ke dalam surganya Allah. Saya lihat dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa dibawa berlomba-lomba bersama-sama ke dalam surga. Hatta idza sampai di pintu surga itu futihat abwabuha, dibukakan pintu surga baginya. Salamun salam salam, selamat selamat masuk. Oh, gitu. Kita berharap seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu satu. Kita berharap jangan kekhawatiran-kekhawatiran ini terjebak kita sampai ke diri kita dan anak keluarga kita. Meninggalkan atau mengabaikan sholat lima waktu dan sholat berjamaah. Yang kedua, biasanya kebiasaan yang buruk yang tak baik habis Ramadan ini bagi umat Islam itu adalah masjid mulai ditinggalkan. Risiko dah besok. Sampai lain. Cari-cari jauh dulu. Jadi jauh dulu. Ada orang berapa tadi? Biasanya seperti itu. Ini kan kekhawatiran saja. Mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terjadi. Jadi mari keluarga kita ajak ke masjid, ke rumah ibadah. Nah, kalau ada orang bapak ibu, tentunya tidak wirid bawa doa. Tidak ada wirid hari biasa lah, dia tidak ada kajian juga. Kalau tidak ada keperluan pulang, tidak usah pulang. Mengapa pulang? Mereka orang boleh ke rumah masjid, duduk saja di masjid itu. Itu dianggap nilai etikaf. Etikaf itu kan berdiam diri di masjid. Ada Ramadan kemarin ada bu etikaf di sini bu. Lain ya? Alhamdulillah. Lainnya. Alhamdulillah. Ada kan? Oh masjid ada. Biasanya kalau ada masjid ya Allah. Masjid ada pakai untuk ibadah etikaf 10 Ramadan terakhir. Kita juga etikaf kemarin dengan anak-anak, dengan keluarga. Yang sewali kami nastar pergi ke rumah turun saat dua lahir. Kadang kita tua bodoh di rumah tu keluar. Itu saja. Oh nana. Nanti 10 Ramadan terakhir itu hidupkan dengan jamaah. Itu nanti ada sholat tahajud, ada ibadah-ibadah yang lain. Itu kemarin sholat tahajud kita di sana tuh. Anak kita jadi imam itu, anak yang nomor 2 itu. 1 juz, setengah juz, seperempat juz, berapa tahun? Itu caranya. Kita kan ada sini ustaz kita ini. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih. Kita kemarin memimpin sholat sunnah tasbih di sana itu. 4 rakaat 300 tasbih. Itu dalam rangka kita meningkatkan amal soleh kita agar kita termotivasi. Sholat tasbih itu Bapak Ibu kalau bisa setiap malam, kalau bisa, kalau tidak sekali sebulan, sekali seminggu, tidak sekali seminggu dong, sekali sebulan, tidak kalau sekali sebulan dong, sekali setahun, tidak kali sekali setahun dong, sekali seumur hidup, sekali seumur hidup tidak pernah dong, 90 tahun hidup, tidak pernah sholat tasbih dong, ayah tak hidup dong. Aku hidup kejar itu. Kalau tidak tahu bawa cowok
Sambilan lagi doa. Kalau ingin salamnya di alam-alam selagi itu, alam dunia kepada dunia. Dan doa itu alam sakarat, alam maut, alam barzakh, alam kiamat. Wah, ada lagi itu. Itu kajiannya ada terus malam dulu. Karena memang begitu hukum sunatullahnya. Kita menjalani hidup. Jalani saja dengan cara baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu mari jangan sampai masjid kita tinggalkan, rumah ibadah kunjungi selalu. Siapa yang akan mengunjungi rumah ibadah? Orang-orang beriman. Kalau iman dakik di rumah saji, dipastikan yutibo. Di masa itu 3 pasti masjid dikunjungi rumah ibadah. Kenapa? Karena iman itu yang dekat. Tapi kalau iman itu yang jauh dari rumah ibadah, lain lanci-lancian 3 hari di masjid tidak tidur. Bu ya, ada lagu boleh tanya. Bu dari sini orang orang. Kalau lagu dia tanya, dia kadang-kadang tanya ke kawan-kawan ada tahu. Diskusi saja kita mengisi waktu kita. Syukur alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah puasa Syawal, bagi yang belum, bagi yang sedang lanjutkan, bagi yang belum masih ada, waktu masih ada. Yang jelek kami dulu, karena masih sibuk juga. Sibuk harus ingin mudik. Tak jelek tak lama-lama, pokok ingin mudik. Ya Bapak Ibu ya, jadi karena puasa Syawal itu sama dengan puasa setahun pahalanya. Hanya sampai 3. Bapak Ibu jangan dulu masjid wah ini Pak, sampai 3 tuh. Ustaz, terus saya walaupun Ustaz masih muda kan sangat luar biasa aja. Hijrah itu. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi diikuti dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka anda mas'ibul dhari. Seolah-olah seumpama kata Rasul dia puasa 1 tahun penuh. Kerja puasanya sama dengan puasa biasa, saudara. Niat saja beda. Sana atau puasa Syawal. Ada kau tanya apa yang boleh? Jadi 1, sholat jangan sampai ditinggalkan. Afdolnya adalah sholat berjamaah. Pastikan diri awak setiap hari sholat berjamaah. Kalau hilang, kalau 3 jamaah awak marah serugi, marah sobat dosa. Nah gitu betul. Kamu lu berangi diri itu. Aduh, 3 jamaah aku yo. Dengan dunia aku yo. Marahi diri awak tu kalau sempat awak 3 sholat jamaah itu, kau nak cari siapa yang perlu diajak jamaah. Ya kadang-kadang kan ada kerjaan dalam masjid tu kan. Oh dalam perjalanan berapa rakaat itu, kalau rakaat capek di pasung ke masjid, waktu itu masjid orang pulang, kan tak mungkin tu. Jadi jamaah ini perlu dikejar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bergaduh masjid, jangan ditinggalkan masjid. Jadi kalau ada wirid di sini Bapak Ibu, kunjungi terus, datangi terus. Allah tak melihat siapa ustaz dulu. Bukan itu dinilai. Siapa ustaznya, kajinya, bahasanya. Bukan itu. Tapi langkah kaki awak tu yang nyetok, yang dinilai. Itu dinilai. Langkah kaki awak. Siapa yang datang ke majelis ilmu, ke rumah ibadah, mendengarkan majelis ilmu, kajian ilmu, itu setiap langkah kaki yang dilangkahkan itu bikulli, ada tiap-tiap langkah khutwatin sana dibalas oleh Allah kelipatannya pahala sholat sunnah malam, sholat malam 1 tahun dan puasa sunnah 1 tahun. Di 2 doang.
Jarang yang manusia yang bisa melakukan itunya. Puasa sunnah tak berhenti setahun, sholat malam tak berhenti setahun. Atau selangkah baru kaki datang ke rumah sakit, dan itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di majelis ilmu. Makanya datangi, kunjungi. Siapa salah, siapa ustaz? No. Kali sabui tak salah ustaz tu. Tapi yang dinilai ditimbang oleh Allah adalah langkah kaki kita. Nyampang awak manangga dalam perjalanan itu adalah fisabilillah. Meninggal pada jalan Allah, dijamin masuk surga. Bukan saya yang jamin, tapi Allah. Kan ada riwayat itu, lama bunuh syarat iurang, pada ibu kata ya. Nah, syarat iurang menunggu, tidak seorang kok. Seorang saya menunggu sampai syarat itu. Mulai itu syarat itu. Akhirnya dia hijrah. Ya guru, karena aku harus pindah kok. Pindah ke dia kok. Kalau majelis ilmu situ tuh, tinggalkan puang kok. Baik, juara ke dalam perjalanan meninggal. Bayangin itu. Belum hadir dia ke majelis ilmu itu tuh, belum tahu siapa ustaznya, siapa gurunya, belum mendengar, belum nyampai. Tapi dalam perjalanan buku, kemana ke kemana gua, ternyata dekat ke majelis ilmu. Bahwa ada kalau jannah, bawa dia ke surga. Begitu kata Allah. Mampu nuasaratui, belum hadir di majelis ilmu, karena dia adalah taubat nasuha dan ingin dengan hadir di majelis ilmu itu meninggal wafat, dia berhak masuk surga. Ibu benar-benar mengurang. Makanya aku datangi majelis ilmu itu. Aku kadang-kadang kayak gitu, ibu. Kalau lu kurang mirip tuh, kadang-kadang orang ceramah, aku mendengar tuh di luar. Karena di video tuh, kita kawan-kawan dengarkan. Kalau mata lima nanti kan jadi saksi. Saja yang kau dengar. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Itu nasib nyanyi dulu tuh. Tapi dalam Al-Quran ada inna sam'a wal basar wal fu'ad, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula, akan disual, akan ditanya. Ana masuk kata di bawah tu, di dalam. Itu hebatnya kalau awak acok mendengar-dengar ada kaji-kaji kamu tu. Tak usah dilihat. Ustaz kaji itu gitu je. Ya, tu yang lain tu. Kaji supaya tak sembahyang saja, tak ada yang lain saja. Becok-becok lah muncul. Ustaz tu Ustaz kapi diam. Haji tak tak. Duduk kalau duduk sembahyang saja. Kalau sembahyang saja beres tu. Tak usah itu diperdebatkan. Hadir saja majelis ilmu tu. Dia pandai dia nak ada. Kayak menyangka saya masa dia. Munjuk dia kuliah. Tak ada olahraga, tak ada olahraga. Ustaz tu. Kalau itu semua muncul lebih tu ada mas. Kau menyangka kuliah. Bakal luar. Bakal dia ajak kaya lah. Kaya dulu kawan sekolah. Dia kadang-kadang kan yang lama mana kebiangin, gitu kan awak ada latih, gitu kan. Kalau sebenarnya aku berubah, aku boleh menjatuh khutbah. Boleh Bapak Ibu dengar kalau aku khutbah itu kan ada panjang. Data yang sampai lebih 30 menit ada. Cara khutbah rayu aku tidak sampai 20 menit kan, 25 menit kan. Kurang lah, awak masih ingat, masih cerita dulu. Kalau sampai panjang, kalau khutbah soal lepas yang hari ini, pada Jumat itu tuh. Parilah itu jangan banyak-banyak khutbah tu. Tak usah mengutuk jemaah aku. Simpel saja. Baca hukum dan syarat, baca ayat, baca hadis, pendukungnya sampai pesannya. Apa? Dah, beres, tutup. Kan lain. Ini sebenarnya. Apa makan? Assalamualaikum. Terus saya, kamu lupa semua.
Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari masjid jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Ajak, ngajak, jangan awak saja, awak ajak. Main bisa awak bawa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada pertanyaan Bu boleh? Tanya Bu. Pada si Bu ini ya. Kalau tidak nanti Bu menanya saja. Kau boleh bercerita. Itu yang kedua, satu kekhawatiran perlu diwaspadai, jangan sampai sholat ditinggalkan. Kalau ada diri awak, alhamdulillah lah, maksudnya. Tapi awak anak-anak generasi awak. Kalau di kedai itu padu tadi. Kedai buku tu. Bukan hari itu. Tu boleh ramai jemaah situ. Ada ramai. Jadi itulah, jangan sampai generasi waktu itu. Yang ketiga, Ramadan dulu awak rajin sholat tahajud, kini ilah mulai malai. Biasuan, awak dulu dari biasuan di Ramadan. Setel itu jam malam tu. Kakek tu lino, dia pakai lino tu set. Jalan biasa ya, kalau biasa tak ada. Setel. Tahajud Bapak Ibu, tahajud. Siapa yang menjaga tahajud itu maqam mahmuda, Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Kalau biasa mungkin awak Ramadan dulu tak biasa tahajud, pelihara karui. Kau tak kawannya dalam, dua rakaat adalah tu. Tapi rutin. Setiap malam. Sama mati angin, majalah sholat subuh. Jalan sholat subuh Bapak Ibu kan banyak tuh. Ya go kan? Tahajud dulu. Kalau bisa jam 3 insya Allah. Tahajud itu batasnya sebelum azan. Belum azan subuh masih ada tahajud. Si boleh. Ya Bu ya. Kejar itu. Biasakan. Sama mati angin. Nah, itu kalau suka bukan sama mati angin. Majalah subuh aja tuh. Dua rakaat lah tu. Rutin tu. Pelihara itu. Jagoan keluarga awak. Ibu-ibu kalau rajin tahajud, jagoan bapak. Pahala ibu tu. Kalau bapak tak rajin tahajud, jagoan ibu. Dah muak
يا رسول